Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang penguasa dan tokoh, termasuk bidang atau kemajuan bidang peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Yang pertama adalah Sultan Daulah Mamluk. Penguasa Daulah Mamluk ini terdiri dari 47 orang. Yang mana dari 47 itu terbagi menjadi 24 dari Mamluk Bahri dan 23 berasal dari Mamluk Burji. Salah satu pemimpin yang terkenal kala itu adalah Sultan Zahir Ruknuddin Al-Baibar Al-Bundukduri. Sultan Baibar Al-Bundukduri ini adalah salah satu budak kala itu dari Turki, ya. Kemudian kata Al-Bundukduri ini diambilkan dari majikannya, ya, atau bosnya, ya. Ia dibeli dan diangkat menjadi pemimpin pengawas oleh Sultan As-Salih Al-Ayyub. Jadi Sultan As-Salih Al-Ayyub ini membeli dari Turki, kemudian dijadikan sebagai pengawas, ya, pemimpin pengawas atau yang mengawasi keamanan Sultan kala itu. Ternyata karirnya terus melambung tinggi, berjalan mulus, sehingga mengantarkan dirinya menjadi komando tertinggi. Jadi ketika dia dipasang, ketika dia diberikan kepercayaan untuk menjadi pengawas, ternyata prestasinya ini luar biasa, karirnya ini terus naik, ya. Kemenangan pertamanya adalah ketika mampu mengalahkan tentara Mongol. Jadi kala itu tentara Mongol sedang menyerang, kemudian dia mampu memenangkan serangan dari tentara Mongol tersebut. Namun, ya, ketenarannya, ya, jadi terkenalnya itu ketika ia berjuang ketika melawan pasukan Salib. Jadi dia itu sudah membangun bahasanya kekuatan pada dirinya itu sejak dia mengikuti kancah peperangan dalam melawan pasukan Salib. Kapasitas Sultan Baibar Al-Bundukduri ini tidak hanya sebagai militer, ia juga membangun tempat-tempat strategis untuk menjaga dirinya, menjaga wilayah kekuasaannya, menjaga militer yang diaturnya, seperti itu. Termasuk menggali sejumlah kanal atau terusan, memperbaiki pelabuhan-pelabuhan dan seterusnya. Daulah Mamluk memiliki pelayanan merpati pos kala itu, ya. Jadi semacam tempat mengirim surat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Sultan Baibar Al-Bundukduri, ia membangun banyak fasilitas umum, mempercantik bangunan masjid, bangunan-bangunan yang lain, menetapkan pajak negara, zakat, dan sedekah. Di antara monumen arsitekturnya adalah Masjid Agung yang terdapat di Kairo dan di Damaskus. Sebuah arsitektur bangunan yang luar biasa indahnya yang terletak di Kairo dan Damaskus, serta lembaga pendidikan atau sekolah yang didirikannya, yang dibangun olehnya, ya. Jadi arsitekturnya itu luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya. Adapun kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk, ya, ada beberapa bidang kala itu. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Daulah Mamluk, ya, membuka hubungan dengan negara Prancis dan Italia untuk memajukan bidang ekonominya. Tentunya melalui pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antara kota, ya, antara kota satu dengan kota yang lainnya.
Kemudian seni bangunan, banyak arsitektur dibawa ke Mesir untuk membantu menata bangunan-bangunan yang akan didirikan. Ya, membangun sekolah-sekolah, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun museum, perpustakaan, villa dan seterusnya. Itu poin dari seni bangunan. Kemudian ilmu pengetahuan. Mesir menjadi tempat ilmuwan dari kota Baghdad. Artinya bahwa Mesir kala itu dari peradabannya, dari ilmu pengetahuannya sudah maju. Sehingga tidak jarang kota-kota lain itu datang ke sana untuk mengembangkan, untuk mencari ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah dari kota Baghdad. Terdiri dari berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Ada ilmu agama, ada ilmu sejarah, ada ilmu astronomi, ada ilmu kedokteran. Ya, ilmu agama misalnya muncul tokoh Ibnu Taimiyah. Dari ilmu kedokteran muncul Abu Hasan Al-Nafisi. Dari ilmu astronomi muncul Ad-Din, ya. Kemudian dari ilmu sejarah muncul Ibnu Khalikan. Kemudian di bidang budaya politik dan militer, pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer. Daulah Mamluk memiliki pengaruh besar dalam bidang kemiliterannya. Ya, kala itu para tentara menjadi pasukan pemimpin kebijaksanaan penguasa atau khalifah. Kemudian poin yang E, sistem pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan dengan pengaruh dan kekuatan, bukan lagi pada keturunan. Biasanya kalau dinasti-dinasti itu ketika mengambil kepemimpinan itu adalah dari keturunan. Sistem ini terkesan lebih demokratis jika dibanding dengan sebelumnya, yaitu monarki, aristokrasi, atau pemimpin para bangsawan. Runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Jadi kemajuannya itu memang dari khalifahnya yang luar biasa. Namun ketika faktor ini hilang, maka Daulah Mamluk ini mengalami kemunduran, akibat khalifah atau pemimpin yang tidak bisa memanage sistem pemerintahan kala itu. Baik, mungkin saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.